Shalom adik-adikku terkasih, apa kabarnya? Sehat kan? Pasti adik-adik saat ini penuh dengan semangat dan penuh dengan sukacita, dan pasti adik-adik tetap saling mengasihi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Semua lipat tangan ya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan sepanjang hari yang kami lalui. Tuhan Yesus, tolong saya saat ini saya mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jamah hati, pikiran, mata dan telinga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate. Artinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1a. Hari ini Kak Juli akan bercerita tentang menghormati pemimpin. Diambil dari Roma 13 ayat 1 sampai 7, dari Ibrani 13 ayat 7 dan 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Ayo adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita baca firman Tuhannya ya. Siapa di sini yang bercita-cita jadi pemimpin? Adik-adik tahu artinya pemimpin? Pemimpin itu adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin. Oh ya adik-adik, siapa aja sih yang harus kita hormati sebagai pemimpin dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di gereja, maupun di sekolah? Di rumah, pemimpin yang harus kita hormati adalah orang tua kita, papa dan mama. Di gereja, pemimpin yang harus kita hormati adalah amang pendeta, amang dan inang sintua, kakak dan abang guru sekolah minggu. Dan yang ketiga, sekolah. Pemimpin yang harus kita hormati adalah kepala sekolah, ibu dan bapak guru. Adik-adik, selain pemimpin di kehidupan sehari-hari, Tuhan juga memerintahkan kita agar menghormati pemerintahan. Siapa aja sih pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan? Adik-adik tahu? Ada wali kota, bupati, gubernur, menteri, dan presiden. Bagaimana sikap kita kepada pemimpin? Tuhan mau kita bersikap, 1, patuh kepada pemimpin. 2, menghormati pemimpin. Yuk adik-adik, kita buka kitabnya, kita baca firman Tuhan dari Roma 13 ayat 1 sampai 7 dan 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Kita baca bersama-sama ya. Yuk adik-adik, kita membaca dengan suara yang keras dan kita membacanya sambil berdiri ya. Biar kita semangat untuk membaca firman Tuhan.
Roma 13 ayat 1 sampai 7. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Mari adik-adik kita membaca kembali dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Mari kita baca sama-sama ya adik-adik. Ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Adik-adik, kita tadi sudah membaca firman Tuhan. Tuhan mau kita patuh kepada pemimpin, menghormati pemimpin kita. Bagaimana caranya? 1. Patuh kepada pemerintah. Dengan kita diam di rumah, kita sudah mematuhi pemerintah. Karena kita dapat mencegah penyebaran virus corona adik-adik. Kita tidak keluar rumah dan menghindari keramaian. Kita juga rajin cuci tangan pakai sabun ya. Dan kita juga gunakan masker. Dan terutama juga kalau kita sakit juga kita harus menggunakan masker dan tutup mulut saat bersin supaya orang tidak tertular. Kedua, adik-adik mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak
maupun ibu guru yang di sekolah. Adik-adik bila diberi tugas sama bapak dan ibu guru harus segera dikerjakan, jangan menunda-nunda. Kumpulkan tepat pada waktunya. Dan adik-adik juga harus rajin belajar, tetap mengerjakan tugas-tugas adik-adik. Ketiga, dengarkan dan patuhi ucapan papa dan mama. Ayo adik-adik, masih ingat enggak pengajaran 2 minggu lalu? Kita harus menghormati dan menaati orang tua kita karena itu adalah menyenangkan Allah. Kak Juli yakin adik-adik saat ini sudah menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada orang tua, mengasihi orang tua, membantu orang tua, dengar-dengaran sama orang tua. Kak Juli yakin adik-adik udah menjadi anak yang manis. Dan adik-adik, pasti adik-adik saat ini semakin mencintai orang tua adik-adik. Dan adik-adik juga mengasihi orang yang lebih tua daripada adik-adik. Adik-adik sudah tidak marah-marah lagi, tidak teriak-teriak lagi. Dan bila orang tua adik-adik melarang adik-adik, adik-adik tidak nangis maupun marah-marah kepada papa dan mama. Keempat, menghormati dan mengasihi pemimpin-pemimpin yang di gereja. Saat kita beribadah, kita bersikap manis, tidak mengganggu teman-teman, tidak teriak-teriak saat memuji Tuhan. Saat kita beribadah, kita bersungguh-sungguh untuk memuji Tuhan maupun mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita tadi sudah membaca firman Tuhan. Tadi juga kita sudah tahu bagaimana sikap kita dalam menghormati para pemimpin-pemimpin kita. Nah, adik-adik, mari kita lakukan. Kita harus menghormati semua orang, menghormati pemimpin kita, dan juga adik-adik kita juga harus mengasihi semua orang. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita lakukan. Minta Tuhan yang memampukan kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tutup matanya, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menghormati dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin kami. Tuhan Yesus yang baik, berikan kami kesehatan selalu Tuhan. Jauhkan kami dari segala virus corona dan segala sakit penyakit. Berikan kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.